Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pelajaran sosiologi. Untuk sebelum mulai pelajaran, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pelajaran hari ini berjalan lancar. Oke, lanjut kita langsung ke materi. Kita minggu kemarin sudah membahas tentang status, peran, dan fungsi dari sosiologi. Nah, untuk minggu ini kita akan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Tujuan dari pelajaran pagi ini adalah menganalisis keterkaitan ilmu pengetahuan sosiologi dengan gejala sosial di masyarakat. Apa saja itu? Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, Peter L. Berger and Thomas Luhmann mengatakan bahwa realitas sosial adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Nah, menurut Berger, masyarakat merupakan produk dari manusia. Manusia tidak hanya dibentuk oleh masyarakat, tapi juga mencoba untuk mengubah masyarakat, termasuk perubahan yang berakibat jadi masalah-masalah sosial. Nah, pagi ini kita lebih bahas tentang masalah-masalah sosial. Apa saja sih yang dari masalah-masalah sosial itu? Nah, masalah sosial itu akibat dari interaksi individu-individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Interaksi dapat menyebabkan integrasi dan dapat juga menyebabkan konflik. Surjono Sukanto memindahkan masalah sosial menjadi 4. Yang pertama, masalah sosial faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, masalah sosial faktor biologis seperti penyakit menular. Yang ketiga, masalah sosial faktor fisiologis seperti penyakit saraf dan bunuh diri. Yang keempat, masalah sosial faktor kebudayaan seperti perceraian dan kenakalan remaja. Nah, pertama kita bahas tentang kemiskinan. Kemiskinan itu mungkin tidak jauh lah dari kehidupan kita. Di kehidupan kita sehari-hari pasti ada orang yang miskin dan orang yang kaya. Itu tidak bisa dipisahkan. Nah, kemiskinan itu pasti identik dengan pasti kelaparan, orang yang sengsara, dan pasti kemiskinan itu tidak diharapkan. Hampir semua orang di dunia ini pasti mereka nggak mau miskin. Oke. Kemiskinan ini adalah keadaan dianggap memelihara dirinya sendiri pun nggak mampu. Jadi kalau di Indonesia ada standar sendiri, di mana kemiskinan itu ketika dia, standar orang Indonesia itu kalau makan mungkin 3 kali sehari. Nah, dia sehari pun mungkin sehari hanya sekali atau bahkan sehari nggak bisa makan. Itu dinamakan kemiskinan. Nah, kalau di kemiskinan itu seharusnya dipelihara oleh negara, tetapi tidak semua orang miskin itu dapat dibantu oleh negara, mungkin karena beberapa hal. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kejahatan. Nah, kejahatan itu banyak banget jenisnya. Kejahatan yang berbentuk fisik dan yang paling terkenal saat ini adalah kejahatan dunia maya, di mana kalian punya Facebook atau media sosial dibaca oleh orang tak dikenal. Nah, disitulah contoh kejahatan. Yang kita bahas hari ini kejahatan yang nyata. Yang pertama, perampokan dan pencurian. Kejahatan dianggap sebagai masalah sosial karena dapat menimbulkan kerugian. Kalau ada orang yang dirampok, pasti yang dirampok itu kehilangan barang, atau orang yang dicuri pasti itu kehilangan barang. Nah, kejahatan itu terjadi karena imitasi, pelaksanaan peran sosial, kompensasi, atau identifikasi dan kecewaan yang agresif. Misalnya tadi miskin, karena dia miskin nggak bisa makan, maka nggak mau dia harus mencari uang agar bisa makan. Nah, akhirnya mereka melakukan sebuah kejahatan. Ini sering berhubungan lah, cuman semoga di tempat kita nggak ada lagi kejahatan. Ya, selanjutnya disorganisasi keluarga. Apa sih disorganisasi keluarga? Nah, di mana keluarga itu pasti ada ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah dan ibu punya peran masing-masing. Misalnya ayah sedang yang kepala keluarga, dia mencari uang, dan ibu yang mengasuh anak. Tapi kadang dua-duanya bekerja. Nah, dua-dua bekerja ini kadang akan menimbulkan masalah, di mana sering terjadi akhirnya kurangnya intensitas pertemuan, maka menimbulkan pertengkaran yang berakibat pada sebuah perceraian. Nah, ketika keluarga itu tidak lengkap, itu mungkin anak atau anak-anaknya akan mengalami kesulitan. Mungkin dia kurang kasih sayang sehingga dia akan mengalami
mencari kasih sayang di luar, yang kadang salah jadi kenakalan remaja. Selain itu, disorganisasi keluarga ada. Kadang kan kita lihat di masyarakat eh, perempuan dia hamil di luar nikah. Nah, tanpa kelahiran ayah, nah itu kan tidak lengkap. Harusnya harus ada ayah dan ibu dan anak. Karena nggak lengkap, maka disitulah terjadilah disorganisasi keluarga. Selanjutnya, peperangan. Oke, peperangan. Di mana-mana pun, peperangan itu tidak pernah menghasilkan kebaikan, kebahagiaan. Pasti akan menimbulkan kesengsaraan. Bagi yang menang, mungkin dia mendapatkan wilayah, kekuasaan, ataupun apa yang diperangkan. Tapi yang bagi yang kalah akan menimbulkan masalah ekonomi, kelaparan, dan kerusakan. Dan itu nggak bisa dihindarkan. Apalagi saat ini peperangan itu udah nggak hanya dulu pasti senjata tradisional, kemudian berkembang. Nah, untuk saat ini seandainya ada perang lagi, itu akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Karena sekarang udah ada namanya nuklir, dan bom nuklir itu sangat dahsyat sekali, bisa meluluhlantakkan apa yang ada di bumi ini. Jadi pertentangan antar kedua kelompok ada lebih. Jadi saya harapkan semoga lah hidup di dunia ini tetap damai di antar negara dan tidak ada peperangan lagi, karena kerugian yang dihasilkan dari peperangan itu tidak sedikit, dan saya yakin peperangan itu akan menimbulkan kekacauan dan enggak yang sesuatu yang enggak mengenakan. Oke. Kita lanjutkan ke ini. Masalah generasi muda. Banyak banget masalah generasi muda. Kayak tadi kan berhubungan, misalnya orang miskin jadi kesehatan. Nah, kalau disorganisasi keluarga kadang menimbulkan anak yang kurang perhatian, maka dia sering mencari perhatian di luar. Nah, perhatian itu kadang salah, maka timbullah geng, timbullah balap liar, kadang penyalahgunaan narkoba, terus tawuran. Nah, contoh yang kedua, dia anak pang, dia anak jalanan, dia kurang kasih sayang di dalam keluarganya, maka dia akan mencari kasih sayang di luar. Nah, disinilah saya harapkan kalian yang masih punya keluarga, hargailah keluarganya. Kalau kalian punya teman kalian yang kurang kasih sayang, ya berilah dia perhatian, bantulah dia mengalami kesulitan. Oke. Nah, selanjutnya alkoholisme. Kalau kita bisa masalah alkoholisme, mabuk, itu kita enggak membahas tentang boleh atau tidaknya suatu minum alkohol atau alkoholisme atau mabuk-mabukan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah kalian kalau ada yang minum minuman alkohol dan dia mengendarai sepeda motor, kalau kita ada yang minum alkohol, pasti dia akan kesadarannya berkurang. Nah, ketika kesadaran berkurang itu kemudian dia mengendarai sepeda motor, maka akan menimbulkan kecelakaan. Kalau dia hanya kecelakaan sendiri jatuh, mungkin dia nggak akan merugikan orang lain. Tetapi kalau di jalan dia menabrak orang lain, maka akan menimbulkan nah menimbulkan merugikan orang lain. Nah, disinilah yang akan menimbulkan sebuah masalah. Jadi kita mengatakan alkohol ini boleh atau nggak boleh. Tapi bagaimana, apa, siapa, di mana, kapan, nah, seperti apa, mau diapakan, nah kan. Tapi itu ketika dia minumnya di saat dia mengendarai sepeda motor, pasti itu akan, kalau dia sampai nggak merugikan orang lain, jatuh sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menabrak atau merugikan orang lain, nah disitulah akan menimbulkan suatu masalah. Oke. Selanjutnya korupsi. Nah, ini suatu yang udah mendarah daging atau sulit banget dihilangkan di Indonesia. Korupsi itu gimana ya? Suatu yang sangat merusak segala hal. Nah, ketika negara bantuan pun sekarang dikorupsi. Nah, sekarang tugas kalian ini yang generasi muda, bagaimana caranya seandainya kalian nanti jadi seorang pemimpin, kalau bisa kurangilah korupsi. Kurangi korupsi berarti kalian tahan diri sendiri. Gimana caranya kalian untuk tidak korupsi? Kalau di sekolah kalian tidak korupsi waktu. Kalau kalian ada izin ke kamar mandi, ya kamar mandi terus balik. Tidak
kamar mandi terus ke kantin, itu termasuk sebuah korupsi. Nah, korupsi itu berawal dari hal-hal yang kecil, kemudian berkembang dan akhirnya korupsi uang negara, korupsi uang bantuan. Nah, selain dia merugikan negara, dia juga akan merugikan. Kalau misalnya korupsi bantuan untuk orang-orang miskin dan ikuti korupsi, maka akan, nah, orang miskinnya yang seharusnya mendapatkan bantuan, dia jangan bantuan. Akhirnya bisa menimbulkan kejahatan atau orang miskinnya itu kelaparan dan akhirnya meninggal. Oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang masalah sosial. Nah, dalam ragam gejala sosial itu akan adanya masalah. Terus masalah-masalah itu mungkin masalah-masalah individu itu berbeda dengan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah individu belum tentu akan merugikan orang lain, tapi masalah-masalah yang merugikan orang lain itu dinamakan masalah sosial. Oke, kesimpulan untuk pelajaran pagi hari ini. Nah, berapa masalah sosial penting dalam kehidupan kita? Ada yang pertama, pertama kemiskinan, disorganisasi keluarga, masalah remaja, peperangan, penyalahgunaan norma, kelainan seksual, peperangan, terus alkoholisme, korupsi. Nah, itulah sedikit penjelasan pagi ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Bila ada kritik dan saran, silahkan tulis komentar. Dan bila nanti kalian bisa ada tugas-tugas, silahkan ditanyakan. Sekian pelajaran ini. Karena saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.